Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'walu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kaling hadir, masih jenengan toh? Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ketua RT Tuki hadir Pak? Hadir. Yang terhormat Ketua Masjid Al Anwar beserta seluruh takmir, tokoh-tokohnya, ada Bapak Junaidi, ada Bapak Asrul, ada Bapak Supriyono Nuryono, maaf Bu, lali. Ibu-ibu pengajian Ahad dan Jumat tadi disebutkan hadir Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin malam ini semua kita diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkah hidup kita, berkah keluarga kita, berkah semuanya di malam yang istimewa ini, insya Allah. Ibu bapak sambil ngemil Pak. Kalau di masjid sini ini masya Allah, begitu datang disambut dengan kue. Berapa kali saya di sini hadir dalam sebuah acara sekecil ini saja, semua makanan keluar. Pak Jun, ini luar biasa ini, masya Allah. Ada yang nggak makan kacang Pak? Ada nggak? Ada yang nggak makan kacang? Ya. Ada. Kenapa nggak makan kacang? Asam urat. Sakit gigi. Ibu makan kacang nggak Bu? Alhamdulillah. Ibu jenengan itu enaknya begini. Ada 4 kelompok manusia itu Pak. Punya apa-apa, bisa makan apa-apa. Enak nggak Pak? Enak. Sugih, duwe duit akeh, tur ya iso mangan apa wae. Penak napa mboten? Penak. Yang nomor 2, punya apa-apa, nggak bisa makan apa-apa. Ini banyak ini Bu, kelompok begini. Duitnya semiliar, tapi makannya cuman ubi rebus, ubi goreng tok yang direkomendasikan oleh dokter banyak. Duitnya 1 miliar, tapi makannya nggak bisa sembarangan. Makan daging kambing nggak boleh karena darahnya naik. Makan kacang nggak boleh karena asam urat. Apalagi makan sate nggak boleh. Makan daun singkong nggak boleh. Minum kopi nggak boleh.
Jadi yang dimakan setiap hari hanya singkong rebus 3 potong pagi, 3 potong siang, 3 potong malam. Duitnya banyak. Ada yang ketiga, Ibu, nggak punya apa-apa bisa makan apa-apa. Ini lebih enak ini, Bu. Masyarakat yang di pinggiran, masyarakat yang terimajinalkan, masyarakat yang dianggap terbelakang, yang kerja setiap hari, pergi pagi pulang petang, ke pasar atau mungkin ke sawah, sehat badannya, Ibu, tapi sebenarnya nggak punya duit, duitnya nggak banyak, tapi makan apa saja bisa enak. Lebih enak ini, Bu, posisi ini lebih enak daripada punya apa-apa nggak bisa makan apa-apa. Lebih baik nggak punya apa-apa tapi makan apa-apa. Alhamdulillah. Dan yang keempat, Bapak Ibu, ini yang parah, nggak punya apa-apa, nggak bisa makan apa-apa. Wis melarat, penyakitan, nah wis sudah tuh. Kasihan. Tapi alhamdulillah mayoritas malam ini kita semua masih bisa makan apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Tarmizi tadi benar, bukan hadiah dari sekutu, bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, tapi benar-benar kita mengusir penjajah. Siapa itu? Negara seperti Brunei Darussalam itu hadiah, Bu. Malaysia kononnya juga hadiah. Banyak betul negara-negara itu merdeka karena dihadiahi. Bahkan dalam riwayat Indonesia ini juga mau dihadiahi. Merdekanya itu harusnya tanggal 24 Agustus. Tapi Soekarno-Hatta telah mendahuluinya di tanggal 16 karena diculik oleh para pemuda. Lalu kemudian Soekarno-Hatta tidak menganggap itu sah. Kemudian diulangi kembali di tanggal berapa, Bapak? Di tanggal 17 Agustus 1945. Dan tergambar, Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan beliau tadi, bahwa kemerdekaan Indonesia ini ialah hak segala bangsa. Artinya apa? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka seluruh penjajahan di dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini tulus sampai di alinea berikutnya, bahwa dengan rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya, atau dengan ini rakyat Indonesia menyatakan merdeka. Apa sih merdeka? Merdeka itu dalam bahasa Arabnya, Bapak Ibu, adalah 3. Ada itkun, ada istiqlalun, ada sururun. Jadi makna merdeka itu sendiri secara globalnya istiqlal. Makanya di Indonesia ada masjid sebagai momen itu, Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan.
Itu secara umum bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan. Tetapi apa iya kita masing-masing sudah merdeka? Bu, sudah merdeka belum, Bu? Sudah. Benar. Pak, sudah merdeka, Pak? Sudah negaranya, tapi secara individu belum tentu di antara kita ini sudah merdeka, Bu. Contoh kecil di dunia pendidikan. Karena beliau praktisi pendidikan. Kita ngomong sedikit, mungkin 10 menit tentang pendidikan. Sudahkah pendidik di Indonesia ini merdeka? Belum. Contoh kecil, karena ada hak azazi manusia yang kebablasan, Ibu. Ada seorang guru itu dipenjara gara-gara nyabet anak muridnya, gara-gara memukul anak muridnya, yang pukulan itu bukan pukulan dendam, pukulan itu bukan pukulan marah, tapi sesungguhnya pukulan itu adalah pukulan sayang. Tapi karena ada undang-undang, ada payung hukumnya tentang hak azazi manusia yang kebablasan, maka akhirnya orang tuanya mengadukan Pak Guru tadi di polisi. Lalu karena memang ada hukumnya, si guru yang memukul anak muridnya bisa dipenjara. Ada, Pak, kasusnya? Ada, Pak. Di daerah mana? Belum lama ini, Ustaz. Di daerah Kalimantan apa daerah mana itu? Sampai 6 bulan di penjara seorang guru. Bayangkan itu. Sudahkah merdeka? Belum. Secara individu kita ini belum. Contoh seorang guru tadi, hari ini gara-gara ada HAM, walaupun sebenarnya Ibu Bapak, Islam itu juga ada hak azazi manusia. Insya Allah di akhir nanti kita sampaikan. Islam mengenal hak azazi manusia, kebebasan memilih, bahkan kebebasan memilih agama itu tidak ditekan, Pak. Jenengan mau kafir, kafir saja, nggak apa-apa. Jenengan mau Islam, silahkan, nggak ada yang maksa. Jenengan mau nggak beragama, silahkan, nggak ada masalah. Tetapi nanti ketika sudah mati, baru Allah akan perhitungkan. Di dunia ini bebas, ada hak azazi manusia dalam Islam. Nanti kita akan kaji insya Allah. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, bahwa kita hari ini mengenang pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Niat malam ini Ibu, apa Ibu? Mendoakan mereka, mendoakan pahlawan yang telah gugur di medan perang. Bahkan ulama itu atau mayoritas pahlawan itu adalah ulama. Juga memang tidak menafikan agama yang lain, tetapi mayoritas yang di Islam ini adalah ulama. Bagaimana Bung Tomo dengan takbirnya, bagaimana Diponegoro dengan kalimat tauhidnya mengusir penjajah. Lalu apa yang tertinggal untuk kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Mereka sudah mati, mereka sudah di alam barzakh. Apa Bapak Ibu? Berdoa untuk mereka. Lalu pertanyaannya, Fatihah yang kita kirim, doa yang kita kirim, kira-kira berguna enggak untuk mereka, para pahlawan? Berguna enggak, Bu? Berguna, sangat berguna. Bahkan dalam banyak keterangan di dalam kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh itu adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Siapa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Kita tahu Ibnu Taimiyah ini sering berseberangan dengan Ahlus Sunnah, tetapi punya murid yang menulis kitab Ar-Ruh. Di dalam kitab itu lebih dari 28 dalil yang mendalilkan bahwa doa, perlakuan, tindakan, bacaan orang yang hidup itu sampai kepada orang yang mati. Jenengan punya keluarga yang sudah mati, maka mereka menunggu doa kita. Jenengan punya bapak, punya ibu yang sudah mati, mereka menunggu amal baik kita. Bahkan dalam kitab itu dijelaskan, orang yang meninggal bapak ibu, mereka selalu mendapat kabar tentang kita. Mereka berkumpul di alam barzah, kongko-kongko juga mereka itu di alam barzah berbicara, hum yatahaddatsun, mereka berbicara tentang orang-orang yang masih hidup. Ketika kita berlaku yang baik, melakukan perbuatan yang baik, maka orang-orang yang sudah meninggal itu mendengar kabar, oh anakku berbuat baik, anakku melakukan amal yang soleh. Kemudian mereka mendapatkan mahkota ibu, mendapatkan pengampunan. Jenengan punya keluarga, punya orang tua yang sudah meninggal, kemudian jenengan berbuat dan beramal soleh, secara otomatis mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pahlawan kita yang notabene mereka semua adalah ulama, mayoritas mereka ulama. Mereka sedih ibu saat melihat umat, saat melihat bangsa Indonesia, saat melihat rakyat Indonesia melakukan kenistaan, pejabat-pejabat yang nggak tanggung jawab. Mereka sedih, mereka merana di sana. Tetapi ketika rakyat Indonesia mendoakan mereka berbuat baik, mengisi kemerdekaan dengan pos-posnya masing-masing, maka mereka pahlawan itu bahagia. Manzarul kubur au manzarul mayyita wa hum yasma'una du'aakum wa hum yastabshirun. Siapa yang menziarahi orang yang mati, yang menziarahi kubur, lalu kemudian duduk di depan kuburan, lalu mendoakan mereka, mereka sangat gembira, dan Allah akan jadikan pertemuan orang yang menziarahi kubur itu sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Allah menjadikan, misal sekarang ini kita kan malam ini ada, kalau Pak Ustadz ya, renungan suci di makam pahlawan. Mereka seneng banget kita datangi. Loh Pak Ustadz, kan bisa kita di sini saja, kita nggak usah datang ke kuburan. Ngapain datang ke kuburan? Kan kita cukup berdoa di sini. Bener Pak, sampai doa kita di sini. Tapi dalam kitab Ar-Ruh itu sebaiknya kita datang kalau untuk orang tua kita. Kalau malam ini khusus karena pahlawan, entah di mana tempatnya kita nggak tahu. Tapi kalau kita punya saudara, punya ibu, punya bapak yang sudah meninggal, maka sebaiknya kita datangi kuburannya. Apa dalilnya Pak Ustadz ngawur nih? Kan bid'ah. Ini Pak, Rasulullah saat Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Mekah masih dalam keadaan belum dikuasai, masih dikuasai oleh kaum Quraisy. Lalu kemudian berselang beberapa tahun dari hijrahnya Nabi kemudian menganggap mampu, menganggap siap
untuk datang ke Mekah dan merebut kembali Mekah dalam tangan Islam. Saat selesai, semua pos-pos sudah dikuasai, istirahat. Kala itu Rasul enggak pulang ke rumahnya, Ibu. Bu, saat Fathu Makkah, Rasul enggak pulang ke rumahnya. Abu Bakar pulang ke rumahnya, Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya, Abu Ubaidah pulang ke rumahnya. Tetapi Rasul enggak pulang ke rumahnya. Rasul ke kuburannya Khadijah. Siapa Bu Khadijah? Bu, siapa Khadijah? Istri Rasulullah yang meninggalnya di mana? Matinya di mana istri Rasulullah yang pertama, Ibu? Di Mekah. Saat Fathu Makkah, Rasul tidak pulang ke rumahnya, tapi Rasul ke kuburan Khadijah. Berapa hari Rasul di kuburannya Khadijah? Dalam riwayat Rasul di kuburan Khadijah 3 hari 3 malam, Bu. Rasul tidak mau ditemani oleh sahabat. Rasul pengen berduaan dengan Khadijah di kuburannya Khadijah. Siapa bilang ziarah kubur nggak boleh? Siapa bilang ziarah kubur bid'ah? Rasul ziarah kubur. Pertanyaannya, Ibu, Bapak, kalau Rasul doa di rumah sampai nggak? Sampai. Rasul nggak doa aja udah diampuni, tapi Rasul nggak merasa cukup. Rasul masih datang ke kuburannya Khadijah dan 3 hari 3 malam di sana mendoakan Khadijah, berdialog. Ibu, apa dialognya? Hai istriku yang tercinta, dulu engkau mengatakan saat kita dalam keadaan sulit, dalam kesulitan dulu berdakwah, engkau mengatakan suamiku yang tercinta, nanti pada masanya akan datang zaman di mana zaman itu engkau menang. Mekah engkau bisa buka, Mekah engkau bisa kuasai, orang berbondong-bondong masuk Islam. Sodakti ya Khadijah. Kata Rasulullah ngomong di depan kuburannya Khadijah, dia ngomong, engkau benar Khadijah, yang engkau katakan benar Khadijah. Masih dilanjutkan lagi, dulu engkau mengatakan bahwa kesulitan masa lalu pasti akan ada balasannya di kemudian hari. Sodakti ya Khadijah, engkau benar ya Khadijah. 3 hari 3 malam Rasul di kuburannya Khadijah dan terus mengenang masa-masa sulit, terus mengenang saat Khadijah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik ziarah kubur yang dilakukan oleh Pemda Oku Timur malam ini di mana? Di kuburan-kuburan yang ada riwayat mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Allah jadikan pertemuan ziarah itu sebagai pertemuan yang paling indah. Yastabsirun, mereka sangat senang ketika kita menziarahi mereka. Nomor 2, Rasul saat malam hari, pas itu gilirannya di rumah Aisyah, berarti sudah di Madinah. Ketika itu Rasul tidur dengan Aisyah. Aisyah di malam hari bangun. Begitu bangun, Aisyah ini gerayah-gerayah. Tahu Bu gerayah-gerayah, Bu? Apa gerayah-gerayah? Bangun malam gerayah-gerayah itu loh. Meraba-raba kok Rasul nggak ada. Kalau wanita zaman itu kalau ngelilir, tahu ngelilir, bangun malam yang dicari HP apa suami? Malam-malam cari HP buat status, itu wanita zaman sekarang.
Kalau zaman Rasul dulu Aisyah itu gini, loh kemana Rasul? Aisyah curiga, jangan-jangan Rasul ini ke rival, ke istri yang lain. Lalu kemudian Aisyah bangun mencari Rasul di mana. Ternyata malam itu Rasul pergi ke kuburan Baqi. Kenapa ke kuburan Baqi? Ke kuburan Baqi itu kuburannya syuhada yang mati di perang Badar. Itu kumpul di kuburan Baqi namanya. Sampai sekarang masih ada kuburan Baqi itu. Karena memang yang dipindahkan itu adalah kuburan orang-orang yang taruhlah nggak ada nama lah. Tapi kalau sahabat-sahabat itu nggak boleh dipindah sampai sekarang. Kalau jenengan umroh, jenengan haji, pasti nanti bisa kita berkunjung ke kuburan Baqi ini. Lalu Aisyah itu melihat, loh Rasul ke kuburan Baqi. Pertanyaannya, kenapa Rasul nggak berdoa di rumah saja? Malam-malam hari Rasul masih butuh untuk ke kuburan. Ngapa? Mendoakan syuhada yang mati di medan perang Badar. Padahal Rasul maha segalanya. Berdoa pasti manjur, tapi nggak cukup hanya di rumah. Rasul masih harus hadir di depan makam syuhada itu. Jadi ibu bapak, ziarah kubur itu adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Meskipun awal-awal Islam dilarang. Dilarangnya itu bukan karena apa-apa, karena Rasul khawatir nanti orang-orang yang imannya belum mapan kemudian menyembah kuburan. Makanya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu pernah aku melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha. Sekarang ziarahlah. Kenapa? Karena iman sahabat ketika itu sudah mapan. Dan sampai hari ini orang yang berziarah kubur itu mereka tidak menyembah kubur, tapi mendoakan yang di dalam kubur. Jangan salah ibu, orang-orang yang didoakan itu sampai ada seorang soleh setiap kali pulang dari tempat kerja dia selalu mampir. Ini diriwayatkan dalam kitab Ar-Ruh juga. Selalu mampir ke kuburan dan berdoa. Setiap hari dia lakukan itu. Pulang kerja mampir berdoa, pulang kerja mampir berdoa. Pada suatu hari dia nggak mampir karena waktunya sempit, dia langsung pulang. Tetapi di rumah dia tetap berdoa, mendoakan seperti doa dia yang setiap hari dilakukan. Apa yang terjadi? Kemudian malamnya dia bermimpi ditegur oleh banyak orang ibu. Yang orang itu adalah orang-orang yang sudah mati. Nak, kemana engkau hari ini? Kenapa engkau nggak kunjungi kami? Kami senang banget saat engkau mengunjungi kami. Meskipun Bapak Ibu, alam barzah itu bukan di situ, tapi itu miniaturnya di dunia, bahwa dia di situ dikuburkan. Maka saat kita mendatangi kuburannya, itu saat seperti itulah seperti kita mendatangi dia saat masih hidup. Akhirnya orang soleh ini nggak meninggalkan kembali ketika dia ditegur bahwa dia disuruh terus mampir mendoakan mereka. Jadi malam ini Bapak Ibu, intinya kita mendoakan. Kenapa kita hari ini nggak datang ke kuburan para pahlawan? Satu, tempatnya jauh. Yang kedua, tidak mungkin. Dan ini kita akan lakukan nanti. 10 menit, 5 menit lagi Bu. Terakhir saya sampaikan bahwa Islam itu punya ajaran hak asasi manusia, kebebasan, bahkan kebebasan memilih agama. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu adalah kitab tentang tauhid, juga tentang tasawuf. Di dalam riwayatnya begini. Inna majusiyan istadhafa Ibrahim al-Khalil alaihissalam.
Sesungguhnya ada seorang yang Majusi. Kalau disebut Majusi berarti dia penyembah api. Dia nggak punya Tuhan seperti kita. Tuhannya adalah api, api yang disembah. Saat itu dia kemudian istadofa. Istadofa itu artinya minta jadi tamu. Doif itu dalam bahasa Arabnya tamu. Istadofa artinya minta jadi tamu. Diekspresikan kembali dalam syarahnya, istadofa artinya adalah minta menjadi tamu atau bertamu dan minta makan. Jadi ada seorang Majusi datang ke Ibrahim minta makan. Kenapa? Karena Ibrahim masyhur julukannya selain Khalilullah, Ibrahim itu julukannya adalah Abu Dhaif. Apa Abu Dhaif? Bapaknya tamu. Dia tidak makan kecuali bersama tamu. Bahkan setiap hari tamunya itu open house. Seluruh hari-harinya menjamu tamu. Bahkan pernah dalam riwayat Ibrahim itu mencari teman makan sampai berjalan 3 kilo, Pak. 3 kilometer mencari teman makan. Makanya Majusi ini datang ke Ibrahim dan minta makan. Lalu Ibrahim ngomong sama orang Majusi ini, in aslamta adaftuk. Kalau engkau masuk Islam, aku akan jamu kamu dengan jamuan yang istimewa. Apa kemudian yang terjadi? Famarrol Majusi. Kemudian Majusi meninggalkan Ibrahim. Dia nggak mau masuk Islam kalau hanya gara-gara lapar. Dia nggak mau masuk Islam karena disyaratkan akan dikasih makan. Dia nggak mau. Seakan dia ngomong, hei Ibrahim, aku nggak mungkin masuk agama Islam kalau hanya gara-gara lapar. Fa'auhallahu li Ibrahim faqal. Kemudian Allah mengwahyukan kepada Ibrahim. Faqal Allah berfirman dalam kitab itu, lan tut'imhu hatta bitaghyiri dini wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Allah negur pada Ibrahim, hai Ibrahim, ngapain kamu mensyaratkan dia masuk Islam? Kamu belum memberikan makan kecuali dia harus masuk Islam. Padahal kami sudah 70 tahun lebih memberikan makan kepada dia dalam keadaan kafir. Kami maksudnya adalah Allah, karena Allah itu sering juga memakai kami. Biasanya kalau kami yang disebutkan Allah, itu Allah melibatkan makhluk lain untuk mendapatkannya. Makanya pakai kami. Kami memberikan makan kepada dia 70 tahun dan dia dalam keadaan kafir. Lau adzaftahu lailatan madza kana alaika. Kalau engkau malam ini, hai Ibrahim, mampu menjadi tuan rumah yang baik dan menjamu Majusi ini, maka engkau jadi manusia yang paling mulia. Famarra Ibrahim khalfal yahuma ya Majusi fa'adafahu. Kemudian Ibrahim mengejar Majusi ini, lalu kemudian menjadikan dia tamu dan menjamunya dengan jamuan yang istimewa. Lalu kemudian Majusi ini ngomong, mas sabab ya Ibrahim ma badalak. Bagaimana mungkin kok engkau secepat ini ya Ibrahim berubah? Kemarin engkau syaratkan aku harus masuk Islam, baru engkau jamu. Tetapi hari ini engkau menjamuku padahal aku belum masuk Islam. Fadzakara dzalika. Kemudian Ibrahim cerita dengan Majusi ini, saat aku mengusirmu dan mensyaratkan Islam karena aku akan memberikan makan kepadamu, Allah menegurku. Allah memberikan makan kepadamu selama 70 tahun, tidak pernah mensyaratkan Islammu. Kamu dalam keadaan kafir. Wahakadha yu'amiluni, kata Majusi ini. Oh, begitu Tuhanmu memperlakukan aku, hai Ibrahim? Naam, iya. Qala Majusi ini ngomong, a'rid alayyal Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Fa aslama.
Terakhir Bapak Ibu, kita gambarkan seorang Majusi ini bebas memilih agamanya. Ini dalam ajaran Islam adalah hak azazi manusia. Dia boleh memilih apa saja, bahkan tetap dikasih rezeki, Ibu. Orang Majusi dikasih rezeki, orang Yahudi dikasih rezeki, orang Islam dikasih rezeki. Bahkan biasanya orang yang nggak pernah sholat rezekinya lebih banyak. Orang nggak pernah sholat rezekinya lebih banyak. Yang kita sholat kadang rezekinya seret, kan begitu. Kenapa? Karena memang sholat bukan untuk kaya. Sholat itu untuk menjalankan perintah Allah, Bapak Ibu. Makanya tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan memilih apapun silahkan, tapi nanti akan dihukum. Kapan dihukum? Saat kematian telah tiba. Jadi bebas, Pak. Merdeka itu sudah milik kita bersama, milik semua manusia. Silahkan memilih apa saja. Jangankan untuk yang lain, untuk beragama saja kita bebas memilihnya. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa bersama-sama, Ibu, untuk pahlawan-pahlawan yang telah meninggal dunia, yang telah membebaskan kita dari cengkeraman Belanda, cengkeraman kolonial, cengkeraman sekutu. Bahkan sampai kita dulu ada ditekan-tekan, ada kerja paksa Romusa, kerja paksa Rodi. Semua sudah teralami oleh bapak-bapak kita, dan insya Allah tidak akan terulang kembali apa yang terjadi di zaman-zaman dahulu, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ala jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mujahidina fi sabilillah bi istiqlali Indonesia ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hari ini berkumpul di Masjid Al-Anwar. Kami sengaja membuat acara yang khusus untuk mendoakan para syuhada, pejuang-pejuang bangsa ini. Ya Allah, ya Allah, takdirkan dalam tangan-Mu yang agung kepada kami, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, bil khusus aku Timur. Ya Allah, takdirkan di atas kami semua dapat mengikuti apa yang menjadi tujuan pahlawan membebaskan kami dari penjajahan. Ya Allah, jangan takdirkan kami berbuat nista hingga mereka semua melihat kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih karena kami berbuat dosa atas bangsa dan negara ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.